Oke, kita mulai saja ya teman-teman ya. Sudah jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi kepada pimpinan tinggi Pratama yang ikut dalam Zoom kali ini dan selamat pagi juga untuk teman-teman yang ada di UPT dan Balai. Pagi ini kami dari UKPBJ bermaksud untuk melanjutkan sosialisasi OSP tahap 2. Sosialisasi OSP tahap 2 ini akan disampaikan oleh Bapak Agus Arif Rahman dari eh, Probity Advisor LKPP yang bertugas di BMKG. Oleh karena itu, eh, teman-teman yang nanti jika ada pertanyaan, monggo silakan bertanya kepada narasumber kami hari ini. Oke, sebelum kita mulai, eh, saya coba pantun ya nih. Kalau jelek jangan di ini ya. Daun kelapa melambai suka, diterpa angin berhembus layu. Mari kita pahami SOP kita dengan niat baik dan langkah yang padu. Burung merpati terbang tinggi, mencari tempat untuk berlabuh. Mari kita buka acara ini dengan semangat yang padu. Oke, sebelum kita mulai, mohon teman-teman untuk menyalakan kamera ya. Nanti kita coba untuk absen dan kami coba untuk screenshot untuk foto ya, teman-teman ya. Oke, kami coba kasih kesempatan untuk menyalakan. Ini ada beberapa yang belum dari Ternate, Kupang, Banjarmasin. Kita tunggu sebentar ya. Dari Nias, dari Cilacap. Oke. Oke, kami coba screenshot ya untuk foto bersama. Satu, dua, tiga. Layar pertama. Satu, dua, tiga. Layar kedua. Satu, dua, tiga. Layar ketiga. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya, kita mulai saja ya untuk SOP sosialisasi OSPK ini kali ini kepada Bapak Agus Arif Rahman. Kami persilahkan Pak. Monggo Pak. Baik, Mas sekali. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Badan SAR Nasional, Basarnas tetangganya BMKG di kantor pusat. Di mana ada BMKG, ada Basarnas, di mana ada Basarnas, ada BMKG. Ini adalah satu bentuk kolaborasi nyata ya dalam meningkatkan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang jasa. Kami apresiasi Badan SAR Nasional dan secara pribadi kami apresiasi eh, apa yang dilakukan Basarnas di Sidoarjo. Kami sangat apresiasi. Ya, kami sangat apresiasi. Itu adalah saudara-saudara kami. Perlu Bapak Ibu ketahui dulu saya CPNS-nya adalah di Madura, ya Bapak Ibu ya, dan itu Ponpes itu juga mayoritas juga dari Madura ya menjadi korban dan kami sangat-sangat apresiasi. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan berkah kepada seluruh pegawai Badan SAR Nasional dimanapun Anda berada. Anda yang Amin. terbaik, ya, Amin. Anda yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan hari ini kita akan melanjutkan buku yang kedua ya Mas Kelly ya. Buku yang kedua totalnya itu sebenarnya ada 10 Bapak Ibu ya. Eh,
Namun ya semuanya itu ya bertahap ya Bapak Ibu ya, tidak mungkin langsung berjalan. Setidak-tidaknya ini saja Bapak Ibu ya yang berjalan sudah 5 ya kalau nggak salah ya. 5 ini aja masih belum maksimal Bapak Ibu. Tapi ya itulah, tidak ada yang sempurna. Digarisbawahi kembali seperti yang disampaikan di pertemuan pertama kemarin bahwa seluruh proses pengadaan barang jasa itu tidak mengenal validasi, tidak mengenal eskalasi. Semua berjalan di atas kewenangan dan kedaulatan pelakunya masing-masing. PA-KPA punya kewenangannya sendiri, PPK punya kewenangannya sendiri, Pokja pemilihan punya kewenangannya sendiri, pejabat pengadaan punya kewenangannya sendiri. Bapak Ibu perhatikan seluruh proses PBJ tidak ada proses validasi, tidak ada proses persetujuan. Semuanya adalah kewenangan masing-masing. Oleh karena berjalan di atas kewenangan, maka penentu keberhasilannya adalah tingkat kompetensi masing-masing. Ya, tingkat kompetensi masing-masing yang tidak akan mungkin sama. Ya, tidak akan mungkin sama. Ada 10 paket tender dilakukan dengan eh, ada 10 paket ada satu paket tender dilakukan katakanlah dengan 5 pokja yang berbeda, yang katakanlah dunianya ada dunia yang berbeda, belum tentu sudut pandangnya akan berbeda, Bapak. Oleh karena itulah yang dikenal dalam proses BJ itu bukan validasi, tapi check and balance antar pelakunya. Ya, hari ini kita akan mengulas mengenai SOP pemilihan penyedia yang khusus untuk tender seleksi penunjukan langsung, khususnya tender seleksi. Bapak. Ya, kita akan mengulas di wilayah situ hari ini. Dan SOP yang merupakan bagian yang sudah disahkan oleh Sekretaris Utama Badan SAR Nasional ini, itu semestinya sudah berlaku ya. Bagaimanapun walaupun tanpa SOP ini juga sebenarnya sudah berlaku juga. Tapi setidak-tidaknya dengan adanya SOP ini, itu menyeragamkan akuntabilitas di tengah-tengah prosesnya. Mulai sejak pengumuman tayang sampai dengan laporan hasil pemilihan. Jadi SOP yang kita bicarakan sekarang ini adalah SOP pemilihan penyedia yang dilakukan melalui tender seleksi menunjukkan langsung, ya, di mana batasnya adalah mulai dari pengumuman tayang di SPSE, ya, dan saya kira Basarnas pasti sudah berpindah ke spse.inaprok.id ya, dengan segala macam masalahnya, mau tak mau ya memang harus begitu ya, gitu ya. Kan makanya saya dari dulu tidak pernah tergantung dari aplikasinya LKPP, karena tiap ganti presiden ganti aplikasi. Namanya doang sama SPSE tapi servernya berbeda Bapak Ibu, ya. Jadi mending kita dokumentasikan sendiri dengan bagus, dengan maksimal, supaya kalau terjadi apa-apa di Badan SAR Nasional nanti ke depan, itu Anda bisa mempertanggungjawabkan berbasis data Anda sendiri. Dan UKBPJ, Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa, bagian pengadaan barang jasa Basarnas sudah memberikan pelayanannya sesuai dengan amanah yang sudah diberikan oleh Peraturan LKPP nomor 10 tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa. Baik. Oke, kita langsung ke, nah, Bapak Ibu, nah, saya kira dari UKBPJ sudah share ya, kumpulan dari lampiran ya. Nah, ini yang akan saya share itu versi update-nya ya, ya nanti juga akan saya share juga ya di UKBPJ untuk bisa dimanfaatkan ya. Versi update yang sedapat mungkin kami sesuaikan dengan Perpres 46 2020. Sebenarnya ya nggak ada bedanya Bapak Ibu kecuali yang urusan pengadaan langsung. Ya nanti kalau kita ngomong pengadaan langsung baru ya. Yang lain-lain sebenarnya tidak terlalu berbeda kecuali hal-hal tertentu yang terkait dengan evaluasi. Bahkan evaluasinya pun masih dalam proses penyusunan peraturan LKPP-nya. Saya sendiri berada di tim design and build dan sudah saya selesaikan. Sementara teman-teman yang lain masih ada di tim-tim yang MDP yang lain masih berproses, Bapak Ibu. Ya,
Karena kita itu aji mumpung, Pak, karena anggaran terbatas, ya kita aji mumpungkan dengan eh, segala hal apa yang bisa sekalian dirubah tanpa bertentangan dengan perpresnya. Jadi itu kita sekalian gitu, Bapak Ibu. Ya, ya ini SOP terkait dengan proses pemilihan penyedia. Nah, Bapak Ibu, saya langsung saja ke pasal-pasalnya yang terkait dengan pemilihan penyedia ini ya di pasal 1 itu PPK melakukan persiapan pengadaan ya sesuai dengan perencanaan pengadaan yang telah ditetapkan melalui metode pemilihan. Ini Bapak Ibu semoga tidak ada yang ambigu penunjukan langsung dan pengadaan langsung ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh ada yang ambigu. Kita mumpung belum jauh-jauh ya Mas Kulik ya. Saya tunjukkan perpresnya supaya Bapak Ibu punya pegangan. Jadi perpres kan aturan yang tertinggi PBJ kita pengadaan barang jasa. Pengadaan langsung itu adalah segala transaksi. Apa bedanya pengadaan langsung dan penunjukan langsung? Pengadaan langsung itu pembedanya adalah Bapak Ibu ini ya pengadaan langsung. Bentar. Nah, pengadaan langsung pembedanya adalah ini Bapak Ibu. Metode pemilihan ya yang bisa dilakukan dengan semua apapun metode pemilihan ya. Pengadaan jenis di mana jenis pengadaannya bisa apapun. Bisa barang, jasa, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya tapi nilainya paling banyak 400 juta ya. Kecuali konstruksi masih 100 juta. Itu ya. Itu pengadaan langsung itu adalah berdasarkan nilai paket. Pengadaan langsung berdasarkan nilai paket. Ini pasal 1 ya. Nah, kalau penunjukan langsung beda cerita Bapak Ibu. Penunjukan langsung itu unlimited. Tidak ada batasan nilai paket. Ini ya, sesuai dengan pasal 1 nomor 39, penunjukan langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan barang konsultasi jasa lainnya dalam keadaan tertentu. Dia tidak mengatur nilai paket. Bandingkan dengan yang lain-lain, Bapak Ibu. Semuanya ada nilai paket. Kecuali penunjukan langsung itu tidak mengenal nilai paket. Ini jangan sampai keliru-keliru, Bapak Ibu ya. Jadi kita suka bingung, Pak. Kalau Bapak Ibu ngomongnya itu PL, karena PL itu bisa berarti pengadaan langsung, bisa berarti penunjukan langsung. Yang jelas saja sebutkan penunjukan langsung atau pengadaan langsung. Nggak usah pakai singkatan, Bapak Ibu ya. Nanti daripada salah terima perintah siap dan nah, terima maksudnya penunjukan langsung ya. Kalau pengadaan langsung itu batasnya adalah 400 juta dan 100 juta kalau konsultansi. Ini tidak mengenal keadaan tertentu. Apapun pokoknya nilainya sampai dengan 400 juta untuk konstruksi, barang dan jasa lainnya dan 100 juta untuk konsultansi, itu namanya pengadaan langsung. Ya, pengadaan langsung. Ya. Ini sedang kami perjuangkan. Kalau saya sendiri sangat ingin mengusulkan pengadaan langsung itu adalah yang konkret Bapak Ibu belanja langsung ke toko. Itu enggak tetap silahkan 400 jutanya tapi definisinya adalah metode pemilihan dengan mendapatkan langsung ke toko belanja langsung ke toko itu lebih konkret lebih real tapi kita belum mengenal itu Bapak Ibu ya kalau itu saya bikin peraturan untuk BLU rumah sakit misalnya ya kalau bahasa Arab nak BLU nah itu bisa kita rubah itu Bapak Ibu karena BLU punya fleksibilitas menyesuaikan dengan eh, strateginya tersendiri Bapak Ibu makanya kalau saya bikin untuk rumah sakit begitu ya itu pengadaan langsungnya nggak ngikuti kalimat di sini, Bapak Ibu. Pengadaan langsungnya adalah belanja langsung ke toko, tapi pakai bahasa hukum, Bapak Ibu ya. Yang nilainya tetap 500 juta, Bapak Ibu. Bedanya kalau BLU. Nah, kalau kita ini aturan pemerintah enggak, Bapak Ibu ya. Pengadaan langsung itu 400 juta. Nah, sedangkan penunjukan langsung dia digunakan atas dalam keadaan tertentu. Di mana keadaan tertentunya ada kriterianya. Ada kriterianya, keadaan tertentunya. Ditaruh di mana kriterianya? Ditaruh di sini, Bapak Ibu ya. Nah, untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya ada ditaruh di pasal 38. Ditaruh di pasal 38. Sekali lagi, Bapak Ibu, kalau penunjukan langsung tidak mengenal nilai paket. Mau 100.000, mau 10 miliar, kalau memenuhi kriteria tertentu, memenuhi keadaan tertentu, ya, keadaan tertentu,
ya, itu masuk penunjukan langsung. Sekali lagi, bedanya pengadaan langsung dan penunjukan langsung. Kalau pengadaan langsung adalah metode pemilihan yang dibatasi sebuah nilai paket. Kalau penunjukan langsung, pembatasnya adalah keadaan tertentu. Dia tidak mengenal nilai paket. Semoga dari sini sudah clear ya, Bapak Ibu ya. Karena ini sampai sekarang masih banyak yang salah memahami ya. Jadi penunjukan langsung itu adalah kriterianya ada kalau yang barang jasa lainnya pekerjaan konstruksi kriterianya A sampai huruf K ya, banyak kriteria ya. Salah satu yang baru kriteria di sini adalah pelaksanaan program prioritas pemerintah, bantuan pemerintah, dan atau bantuan presiden berdasarkan arahan presiden. Ya, sejujurnya saya berdoa semoga Basarnas gak kedapatan yang ini. Karena ini ngeri-ngeri sedap. Yang sudah dapat yang ini Polri, Bapak Ibu ya. Itu pun BPK-nya juga penuh, penuh. Ya, deg-degan juga, Bapak Ibu ya, walaupun Polri. Ya, moga-moga teman-teman di Basarnas, kalau saya ngomong dari sudut pandang pribadi saya saja, Bapak Ibu ya, ini ngeri, Bapak Ibu ya. Eh, ya, alasannya tidak perlu saya sampaikan di sini. Semoga Bapak Ibu tidak mendapatkan. Tapi kalau nanti mendapatkan, ya kami siap mendampingi seakuntabel mungkin, sehati-hati mungkin, Bapak Ibu. Karena ingat, Presiden itu gantinya 5 tahun sekali, Bapak Ibu ya. Ya, kalau eh, maksimal 10 tahun, Bapak Ibu. Sementara kita bisa dipanggil-panggil, bahkan paket pengadaan yang 10 tahun yang lalu pun kita tetap bisa dipanggil-panggil APH, Bapak Ibu. Ya, apapun itu. Jadi hal yang terkait dengan ini, itu harus dengan hati-hati untuk diterima atau tidak diterima, Bapak Ibu. Ya, ini karena ini hal yang baru yang belum ada di Perpres sebelumnya. Yang lain-lain Anda bisa pelajari ya, kita langsung ke SOP-nya saja ya. Pasti ini hal yang baru. Nah, ini juga hal yang baru Bapak Ibu, maaf sekalian ya. Permintaan berulang, repeat order untuk penyedia barang, pekerjaan konstruksi, jasa lainnya. Nah, inilah yang sedang dipikirkan oleh LKPP turunannya itu maksudnya apa? Gitu ya. Karena masih sedang debat-debat perdebatan Bapak Ibu ya, ngulangnya adalah ngulang apa? Kalau sudut pandang saya, Bapak Ibu ya, kalau sudut pandang saya itu adalah ini adalah suatu ruang lingkup pekerjaan yang sama, jadi nggak usah diulang-ulang lagi gitu ya. Mengujinya di ruang lingkup gitu. Kalau memilihnya ya tentunya nggak ada batas dong, yang namanya juga penunjukan langsung adalah dipilih karena kondisi keadaan tertentu gitu ya. Tetapi tapi kalau misalkan ruang lingkupnya itu hampir mirip-mirip gitu, paling beda udah lokasi gitu ya, maka berlakulah yang ini gitu. Tapi nanti kita lihat saja Bapak Ibu ya, karena di dalam internal juga masih perdebatan ya. Seperti itu, ini jangan disalahartikan yang lebih-lebih Bapak Ibu ya. Ini permintaan berulang atau repeat order ini adalah mengulang pada ruang lingkup yang sama, tapi memoles dalam menarasikan dalam peraturan LKPP masih dalam proses ditunggu saja. Nah, kalau tender cepat ini yang terkualifikasi Bapak Ibu ya, yang terkualifikasi. Jadi ya di tender cepat itu Bapak Ibu ya, ya jelas disebutkan merek tipenya. Namanya juga kita milih langsung beli barang Bapak Ibu ya. Kita cepat ini belakangan menjadi semakin populer ketika katalog itu buntu Bapak Ibu. Di katalog buntu, gak jelas gitu ya. Ya, ya dengan segala macam aspek-aspek itu informasinya belum siap gitu Bapak Ibu ya, dengan segala macam kendalanya. Belakangan yang saya terima informasi ya dari berbagai konsultasi yang saya alami setiap hari, dan tercepat ini belakangan di sini sudah bulan Oktober ya, itu makin populer Bapak Ibu, makin populer. Ya saya tebak sih karena untuk pelariannya katalog Bapak Ibu ya, pelariannya katalog. Jika memang suatu merek tipe itu bisa dikompetisikan, maka mending tender cepat. Tapi Bapak Ibu, tender cepat punya kelemahan yang Anda harus waspadai bahwa tidak ada evaluasi teknis, ya, tidak ada evaluasi teknis. Kalau tender memang seperti biasanya tender yang di atas eh,
400 juta ya, tender yang di atas 400 juta. Ini jangan sampai Bapak Ibu masih perdebatan antara 200 dan 400 ya Bapak Ibu ya. Tender untuk barang pekerjaan konstruksi jasa lainnya itu adalah batasnya 400 juta. Sudah ditegaskan di surat edaran masa transisi ya, Kepala LKPP yang sudah beberapa bulan yang lalu, ketika bulan Mei kalau tidak salah itu dikeluarkan oleh LKPP Bapak Ibu ya. Maka jalankan saja, pakai MDP-MDP-nya sendiri. Ya, tinggal dirubah bagian-bagian tertentu. Itu, Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita akan ke SOP-nya nih. Kita akan ke SOP-nya. Nah, kita SOP-nya lagi ya. Nah, sebelum ke situ, izinkan ini standar ya, Bapak Ibu ya, biar bagian dari rekaman pertanggungjawaban dari sosialisasi ini. Saya Agus Arif Rahman, jika yang belum mengenal, ini nomor saya bisa disimpan. Kami melayani konsultasi gratis 24 jam. Saya fungsional pengelola pengadaan ahli media BMKG. Kantor saya di Bandung. Ya, kantor saya di Bandung, Bapak Ibu. Jadi kalau yang dekat-dekat sini silahkan bisa mampir ke sini. Lagian juga sebenarnya kan Basarnas sama BMKG Bandung ya itu sering ya. Gitu. Pasti antar bos pasti tahu ini ya. Jangan-jangan yang dari wilayah Bandung dan sekitarnya ya. Bos saya siapa? Itu pasti tahu nih. Ya, ini Bapak Ibu silahkan di Jalan Cemara ya, di Pasteur, wilayah Pasteur. Kantor saya di Bandung. Oleh LKPP, kami ditugaskan sebagai Probity Advisor dan Fasilitator Kehormatan di bidang pengadaan barang jasa. Itu oleh LKPP begitu ya Bapak Ibu ya. Dan juga ahli penyusun SOP yang sudah kami lakukan untuk Basarnas ini. Jadi saya sendiri yang menyusun SOP-nya Badan SAR Nasional. Saya sendiri yang menyusun Bapak Ibu. Ya, bekerja sama dengan seluruh orang-orang hebat di UKWBC para fungsional pengelola pengadaan di Badan SAR Nasional. Tuh ya. Ini buku-buku saya, Bapak Ibu. Ini ya, Bapak Ibu, yang sudah kami tunjukkan beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu ya, wajib punya buku-buku saya. Oke, terutama yang urusan dengan kalau pemilihan mana ada di sini? Oh, nggak ada, Bapak Ibu. Ya, pemilihan memang tidak ingin saya bukukan karena pemilihan itu biarkan bagian dari SOP ini saja. Yang saya bukukan itu yang memang berpotensi mengisi celah-celah kosong prosedur pengadaan Bapak Ibu yang tidak dibuat oleh LKPP. Ya, ini ya, seperti itu. Terutama yang sekarang agak menjadi perhatian itu selain katalog ya ini Bapak Ibu ya, karena ini sudah bulan Oktober kan ya, Bapak Ibu perlu punya ini nih. Karena ada potensi-potensi yang model-model golongannya adendum, pemberian kesempatan, peristiwa kompensasi, pengakhiran kontrak, keadaan kahar, dan sebagainya itu Anda perlu buku yang ini, Bapak Ibu ya. Kalau yang ini memang ini agak unik ya bagi teman-teman besar yang pengen tahu ya. Ini sebenarnya requestnya dokter RSCM Bapak Ibu ya karena eh, kamar jenazah di Indonesia itu sangat memilukan gitu Bapak Ibu. Mungkin teman-teman besar juga tahu ya sebagian gitu ya. Dan atas request itu kami menulis buku ini Manajemen Pengadaan untuk Kamar Jenazah. Ya, kami mencoba mengcopy paste apa yang dilakukan di Korea Selatan. Korea Selatan itu bagi kami adalah yang paling menghormati mayat, Bapak Ibu. Ya, negara yang paling menghormati mayat itu bagi saya dari perspektif pengadaan barang jasa adalah Korea Selatan. Makanya kami tiru dan kami tuangkan gagasannya di sini supaya dilihat rumah sakit di Indonesia. Itu ya, biar kasih masukan saja. Karena tidak manusiawi walaupun sudah bukan sudah menjadi mayat pun tetap mereka tetap adalah manusia bukan hewan. Ya, Ibu. Manusia harus dimanusiakan yang terhormat. Manusia adalah makhluk paling sempurna. Itulah gagasan dari ini. Oke, ya, kita ke sini ya. Nah, ini ada pasal-pasalnya. Ini perencanaan, Dik. Saya tutup ya. Pemilihan. Nah, ini kami tuangkan di sini. Jadi di bagian awal ini kami sampaikan bahwa persiapan pengadaan ini harus lengkap ini Bapak Ibu ya, penetapan spek, penyusunan penetapan HPS, data preferensi harga, misalnya ini ya harus ada Bapak Ibu. Ya, ini minimal adalah kalau sudah dituangkan di sini maka siapapun PPK yang nyetor ke Pokja pemilihan harus setidak-tidaknya ini harus jelas. Kalau enggak jangan diterima.
Gitu Bapak Ibu ya, dan itu sudah ada checklistnya ya di dalam lampiran. Jadi di SOP ini ada lampirannya. Nah, lampirannya mana Pak? Ini lampirannya. Nah, ini adalah lampiran kerja Bapak Ibu. Nah, ini lampiran kerja dari dokumen pemilihan penyedia. Lengkap ini Pak ya, ada total. Ini adalah bukan MDP Bapak Ibu, tapi ini adalah pendukung dari MDP. Kalau MDP itu ibarat itu MDP adalah eh, bagian bagian dari eh, prosedur utamanya, maka ini adalah urat dan sarafnya, Bapak Ibu. Ibarat MDP itu adalah tubuhnya, ini adalah urat dan sarafnya supaya kuat, diperiksa siapapun kuat, Bapak Ibu. Ya, keren. Insya Allah ini bisa menjadi ladangnya UKWBC untuk terus mensosialisasikan ini ya. Tidak cukup hanya sekali pertemuan ini. Ya, seperti itu. Saya percepat saja Bapak Ibu ya. Jadi ini harus ada speknya harus jelas ya. Ini bedanya spek sama KAK jangan sampai salah juga. Ini sering salah. Spek itu untuk barang, jasa lainnya, pekerjaan konstruksi. Sementara KAK ini hanya untuk jasa konsultansi. Jangan salah nama, Bapak Ibu. Salah nama saja. Itu berpotensi aneh-aneh Pak di APH Pak. Ya. Jangan salah nama. Ya, Bapak Ibu ya, karena sistematikanya berbeda. Nanti kalau sudah SOP perencanaan sudah berjalan, saya akan tunjukkan dan teman-teman bisa bertanya di UKWBC bagaimana bentuk yang benar, ya, seperti itu. Nah, jadinya jangan sampai salah nama, Bapak Ibu. Karena sampai salah nama, itu efeknya sangat-sangat bertubi-tubi nanti, Bapak Ibu. Dan kami tidak ingin terjadi ya tentunya ya, Bapak Ibu ya, sampai salah nama sebentar. Nah, kalau di SOP perencanaan. Kalau spek itu seperti ini. Spek isinya bentar. Spek seperti ini isinya. Ada spek jumlah seperti ini ya. Spek ini untuk barang jasa lainnya. Bapak Ibu, ini barang jasa lainnya. Berjumlah, ada spek mutu seperti ini. Kemudian kalau bisa ada KPI, kalau nggak bisa ya sudah nggak apa-apa. Kalau lihat katalog ini tinggal ditambahkan katalog link katalognya gitu ya. Kemudian menentukan prioritas PDN TKDN. Kemudian bagian kedua spek waktu. Waktu pelaksanaan, kebutuhan waktu pelayanan gitu ya. Bagian ketiga, kemudian ada di dalam spek waktu itu ada kebutuhan waktu pelayanan, kemudian ada juga lokasinya di mana saja dijelaskan di sini. Kemudian metode transportasi dan pengepakan jelaskan di sini. Ya, kemudian spek pelayanan, tingkat pelayanan, metode commissioning test dijelaskan di sini. Pelatihan jika memang perlu pelatihan. Kan nggak semua paket pengadaan perlu pelatihan. Tapi jika perlu, maka tuangkan di sini. Kemudian pemeliharaan dituangkan di sini. Ini spek barang dan jasa lainnya. Kalau yang konstruksi bagaimana, Pak? Konstruksi seperti ini. Bagian awal adalah ruang lingkupnya ya, ruang lingkup. Nah, bagian bagian eh, bagian duanya adalah bagian awal dan atas paket, kemudian bagian dua adalah ruang lingkup, bagian tiganya Orion Spectek. Nah, Orion Spectek itu isinya ini, Pak. Spek bahan bangunan konstruksi, merek tipe disebutkan semua. Kemudian spek peralatan konstruksi peralatan bangunan, spek metode konstruksi, spek proses, spek jabatan. Bagian yang keempat adalah peta lokasi, layout, peta memanjang. Bagian kelima, rancangan konseptual SMKK. Bagian ke eh, dilampiri dengan surat pernyataan penetapan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Ingat ya kejadian-kejadian yang sudah bahkan yang teman-teman SARM sendiri juga mengalami betapa kalau misalnya tingkat risiko keselamatan konstruksi itu perlu diidentifikasi Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau Ponpes Al Ghazini itu bangunan pemerintah, itu pasti PPK yang kena pertama kali Bapak Ibu. Ini risikonya apa? Karena ini untungnya bukan bangunan pemerintah, gitu ya. Itu Bapak Ibu ya sangat-sangat penting. Baik. Kemudian bagian keenam adalah nilai minimal TKDN. Itu adalah spek konstruksi. Jadi, kemudian kalau jasa konsultan namanya KAK. Nah, isinya 26 klausul seperti ini. 26 klausul. Nah, ini KAK. Nah, ini 26 klausul. Jadi beda ya Bapak Ibu ya. Beda sekali antara spek dan KAK. Kemudian
Di sini dituangkan dalam penyusunan spek itu wajib mengonten dan seterusnya ya. Ini cepat aja. Nah, pemilihan penyedia di sini Bapak Ibu. Metode pemilihan di lingkungan sarana yang diutamakan di sini adalah Ibu CSI mengenal langsung nanti tender Bapak Ibu itu adalah pilihan-pilihan yang terakhir Bapak Ibu. Ya, pilihan-pilihan yang terakhir. Nah, metode evaluasi penawaran di sini. Pokja melakukan evaluasi penawaran, pilihannya ada tiga. Ya, dan yang paling banyak digunakan kan harga terendah ya, nggak masalah. Yaitu pelayanan. Nah, di dalam pasal 5 di SOP ini, Bapak Ibu, kami menyampaikan ini. Semoga ini di draft sebelumnya nggak ada nih Mas Kali ya. Ini di update, versi update-nya ada. Ya. Badan SAR Nasional memberikan pelayanan hukum pada PA, KPA, PPK, Pokja, pejabat pengadaan UKWWJ yang menghadapi permasalahan hukum terkait pengadaan barang jasa. Pelayanan hukum meliputi konsultasi hukum, pendampingan hukum, pembelaan hukum. Basarnas menyediakan anggaran belanja untuk jasa advokat. Ya, ini adalah versi upgrade-nya. Silahkan kalau ini mau direvisi ya, seperti saya berikan versi yang upgrade-nya, Bapak Ibu. Karena dari pengalaman-pengalaman kami menyusun di berbagai instansi, Bapak Ibu, ini ternyata direspon positif alias diterima pasal ini, Bapak Ibu. Nah, tapi saya tidak tahu di Basarnas diterima tidak kira-kira pasal ini. Silahkan didiskusikan internal, Bapak Ibu ya. Perlu ini atau tidak. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya advokasi ini pembelaan hukum itu ada dua macam, Bapak Ibu ya. Pembelaan hukum yang dilakukan oleh jasa advokat atau yang dilakukan oleh Jampitsus Kejaksaan Agung. Cuma jujur saya tuh suka bingung dengan Kejaksaan Agung karena di Kejaksaan Agung itu memiliki layanan gratis nama di Jampitsus Bapak Ibu namanya eh, bantuan hukum namanya istilahnya. Ya, itu tugasnya adalah tugasnya itu apa? Memberikan keterangan hukum terhadap proyek-proyek Bapak Ibu yang memang di SK-kan memerlukan bantuan hukum. Barangkali ada LSM yang meminta keterangan. Nah, itu Jampitsus ada layanannya. Tapi saya terus terang yang sampai bingung sampai sekarang itu di Jampitsus juga yang manggil-manggilin kita-kita ini. Jadi mereka bajunya ada dua Bapak Ibu. Tapi memang itu kenyataannya, Bapak Ibu ya. Mereka itu kalau Anda minta bantuan hukum, ada bagiannya sendiri, Pak. Siapa itu? Nah, mereka ya penyidik juga. Antara selamat aku nyata makan Tuhan itu nggak tahu, Bapak Ibu ya. Silahkan diterjemahkan sendiri ya. Tapi yang pasti mereka itu ada layanan di Jampitsus, itu bantuan hukum ya. Tugasnya kayak begini, Bapak Ibu. Karena mereka ini kan pengacara negara, gitu. Tetapi karena bajunya dua, sejujurnya antara percaya dan tidak percaya, Bapak Ibu ya, itu adalah kebijakan masing-masing instansi, silahkan. Maka yang independen ya justru advokat ini, Bapak Ibu ya, gitu. Makanya ini saya tuangkan seperti ini. Basarnas menyediakan anggaran belanja untuk jasa advokat, baik untuk keperluan litigasi maupun non-litigasi dalam rangka memberikan pelayanan hukum yang optimal. Penggunaan jasa advokat dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas perkara dan kebutuhan spesifik pelayanan hukum. UKBBJ berkoordinasi dengan Divisi Hukum Basarnas. Apa istilahnya ya? Bagian hukum atau divisi hukum? Nah, di sini saya sisipkan Biro pasal hukum, divisi hukum ya. biro hukum Pak, biro hukum, Oh, biro hukum. biro Oke, hukum dan silahkan kerjasama ya, kalau mau disesuaikan. kerjasama, iya, Biro hukum, silahkan kalau mau disesuaikan ya. ya. Jadi sekali lagi, sejauh ini Mas Kali, pasal ini mendapatkan apresiasi. Artinya tidak ditolak. Makanya di draft yang versi upgrade, saya masukkan saja. Tapi silahkan diputuskan internal. Karena kalau dua ini itu pasal yang menyenangkan para pelakunya, Pak. Coba ini ada pasal 6. PA, KPA, PPK, Pokja, Pejabat Pengadaan, KBJ yang melaksanakan tugas berdasarkan SOP ini dilindungi secara hukum dari tuntutan pidana dan atau gugatan perdata. Perlindungan hukum diberikan sepanjang pelaksanaan tugas dilakukan dengan itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu ya, Bapak Ibu ya, silahkan dipertimbangkan. Kita langsung ke sini ya, Bapak Ibu, bahwa proses SOP ini
itu lebih banyak mengaturnya di area tender pasca kualifikasi dan seleksi prakualifikasi, kualitas dan biaya. Bapak Ibu, ya jadi tidak semua-semua diatur di SOP ini Bapak Ibu. Selebih-lebihnya kan sudah ada di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Tetapi kami sengaja memilih dua ini karena ini yang paling banyak digunakan. Termasuk di Basarnas ya Mas Kli ya. Dua ini paling banyak digunakan, paling populer ya. Nah, ini kami tambahkan prosedur penetapan pemenang kalau nanti di Badan SAR itu ada paket pengadaan yang nilainya 100 miliar. Ada tidak kira-kira? Siapa tahu nanti ke depan ada, ya. Kami tambahkan ini, ya. Dulu-dulunya itu nggak ada. Ini kami setelah beberapa ya. Ini asal mulanya itu ketika saya menyusun untuk Komdiji, Bapak Ibu. Jadi saya susun SOP ini untuk Komdiji itu sering ada gitu ya. Akhirnya kami tambahkan metode yang diatur di SOP ini juga gitu ya. Nah, di sini di SOP ini jangan salah artikan SOP ini menumbang tindihkan peraturan LKP 12 tahun 2021 tidak ya. Jadi ini pakai bahasa generik seperti ini. Seluruh ketentuan teknis proses pemilihan mulai tender seleksi mengacu dan mengikat pada dokumen pemilihan pada IKP. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan proses pemilihan penyedia, yang mengikat dalam proses itu adalah IKP-nya yang ada di dokpil yang diupload saat itu. Perkara dokpilnya ini sesuai ketentuan atau tidak, urusan belakang. Makanya ada proses check and balance. Ada sanggah, ada pemberian penjelasan. Jadi kalau eh, peserta tender itu eh, tidak bertanya, maka dianggap sudah menerima. Itu nggak boleh protes di belakang. Nah, makanya di SOP ini kami mengatur insya Allah akan menyelamatkan Pokja Basarnas ketika ada masalah aneh-aneh di proses tender seleksi ya. Oke, ya itu. Kemudian kami tegaskan juga di sini pelaksana SOP ini dilarang mengubah seluruh ketentuan di IKP. Kami mengharamkan itu. Kalau kalau ngisi itu jangan di IKP-nya, tapi di LDP, LDK, LKE, lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, lembar kriteria evaluasi. Jangan di sininya. Sudah banyak korban-korbannya di Polda Metro nih, terutama yang saya tahu sendiri. Sudah sering, Bapak Ibu. Kemudian Pokja dilarang melibatkan menghasilkan dokumen bertanda tangan PPK. Nah, ya, dilarang melibatkan dan menghasilkan dokumen yang bertanda tangan PPK. Ini dokumennya Pokja maksud saya Bapak Ibu, ya. Ya. Jangan sampai bikin ada kata kerja evaluasi terus tanda tangan PPK. Nah, itu ya maksudnya ya. Kata kerja klarifikasi ada tanda tangan PPK, enggak boleh. Maka ditekankan di sini. Jadi SOP ini mengisi celah-celah yang enggak diatur oleh Perlem 12, Bapak Ibu. Kemudian pada metode tender, pasca kualifikasi Pokja melakukan mekanisme evaluasi penawaran dengan urutan evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, harga, pembuktian. Dengan ketentuan bahwa apabila tender seleksi telah gugur pada suatu tahap, maka tidak akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya. Semoga ini clear, Bapak Ibu. Ya, karena beberapa masalah itu, Mas Guli, itu seperti ini. Saya tidak terima, harga saya paling rendah. Rupanya dia gugurnya di kualifikasi duluan. Ya, pantas saja nggak dievaluasi, ya kan? Masih harganya terendah, orang ngurus, Pak. Orang Anda sudah gugur duluan di tahap kualifikasi, misalnya gitu, Mas Guli. Ini SOP ini bisa menjawab ketika ada pelaku peserta tender yang protes di area seperti itu, Mas Ali. Ya, gitu. Suka protes begitu soalnya. Harga saya paling rendah kok. Saya digugurkan. Sampean gugur dulu di sebelumnya. Ya, gimana, sampean? Nah, gitu ya. Kemudian di sini juga memberikan payung hukum supaya Pokja itu bisa dibantu oleh ini tim ahli, tenaga ahli, pengelola pengadaan sesuai dengan kompetensi dan langsung menyampaikan surat permohonan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepala UK PBJ. Inilah independensi Pokja sudah berlaku, Bapak Ibu. Jadi bukan dibalik, ya, Bapak Ibu. Pokja bisa langsung, ya, gitu. Langsung ke yang bersangkutan tempat tembusan kepala UK PBJ. Gitu. Kemudian tim ahli wajib menandatangani fakta integritas. Gitu.
Karena ini sering menjadi konflik of interest, Bapak Ibu ya. Sudah disediakan fakta integritasnya. Kemudian seluruh rekomendasi, saran ya, pengambilan keputusan ya adalah tugas dan kewenangan Pokja sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ini tim ahli, tenaga ahli, pengelola ini nggak menentukan, Bapak Ibu. Ya, ini eh, kenapa kalau saya masukkan ini? Karena ini kisah pribadi saya sendiri, Bapak Ibu. Ya, kisah pribadi saya sendiri, di mana kami menghadapi suatu kondisi yang seolah-olah tim ahli ini penentunya, gitu. Terus kalau nggak ngikuti, dimutasi. Nah, kami tuangkan di sini. Ini tim ahlinya bawaannya juragan, harus diikuti. Lah ini kacau ini Pak. Makanya SOP ini kan sedang yang tanda tangan saya sama, jadi harus diikuti dong. Nah ini ya, ini penting ini karena kejadian saya sendiri belajar dari masa lalu dan rupanya tidak hanya saya Mas Kali, banyak fungsional mengalami seperti itu rupanya, gitu ya. Seolah-olah tim ahli tenaga ahli itu menjadi penentu gitu. Tidak ya, keputusannya tetap kewenangannya Pokja. Apabila tim ahli mengajukan kebutuhan honorarium, maka Pokja baru menyampaikan permintaan pengajunya kepada Kepala OKPJ khusus untuk pengajuan honorarium. Nah, kemudian di sini ketentuan evaluasi. Nah, di sini memberikan panduan, apalagi yang teman-teman masih baru ya. Kalau itu menggunakan tender pasok beli barang, maka evaluasinya mengacu di klausul bab 3, 25 sampai 33. Ini ya. Dan bab 10 tata cara evaluasi kualifikasi. Nih, kalau barang, kalau jasa lainnya di sama 25 sampai 33 dan bab 10. Ini harus yang dilihat Bapak Ibu, ya. Jadi orang saya sering ditanya ini acara sebenarnya jawabannya itu sudah ada di sini gitu loh. Orang itu nggak baca lah, Anda itu bikin dokumen pemilihan buat apa itu. Sudah ada di 25 sampai 33 dan bab 10 jawabannya gitu loh. Itu tanya yang nggak ada di situ baru. Nah, ya, gitu ya. Kalau jasa konsultan itu di bab 3 di dokumen kualifikasinya ya, nomor 18 sampai 20. Kalau dokumen seleksi ada di nomor 23 sampai 27 dan bab 5 lembar kriteria evaluasi jasa konsultan ya. Kalau itu konstruksi itu ya. Kemudian proses pemilihan membutuhkan interaksi. Nah, ini memberikan payung hukum juga. Proses pemilihan yang membutuhkan interaksi dengan peserta dapat dilaksanakan dengan daring dan luring dan harus dilengkapi dengan daftar hadir peserta dan foto video. Ini mendisiplinkan Pokja, Bapak Ibu, ya. Daftar hadir menggunakan daftar hadir online yang disediakan oleh Pokja dan atau daftar hadir kertas. Jadi jangan biasakan daftar hadir itu cuma kertas terus, Pak, Bapak Ibu ya. Ya mending kalau saya mah mending bikin daftar hadir online, Bapak Ibu ya. Karena itu akan menjadi database seumur hidup, Bapak Ibu. Kalau ada permasalahan sama APH, itu nanti bisa diminta bagian yang menyelamatkan kita. Orang waktu saat itu dia ada kok, ini nyatanya data hadirnya ada. Gitu. Dan ini juga ada foto dan video dokumentasi. Gitu ya. Kemudian kami di SOP ini mengatur sampai Bapak Ibu foto dan video itu harus minimal dua sisi yang berbeda. Nah, ini ya Bapak Ibu sampai segininya kami Bapak Ibu ya. Dua sisi. Jadi hanya jangan ngambil foto satu sisi doang gitu ya. Tabel instruksi kerja. Oh, ini bisa sih. Tabel instruksi kerja. Nah, ini SPSE Inaprok. Saya buka yang punyanya Basarnas ya. Sudah ada belum di sini? Ini punyanya Basarnas ya. Ini sudah ada ya punya Basarnas ya. Ada Pak, Indapuk Basarnas. Iya benar ya. Iya, Ya, ini linknya saya. Nah, nah, ini ya sudah berganti alamat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penting kami tuangkan dalam SOP ini ya. Dokumen elektronik yang dihasilkan oleh kayak SOP ini kegiatan kayak tapi saat adalah ini kan setiap pernah tahu informasi ya elektronik yang ada dibuat, tapi kita diteruskan, sama dikirimkan dan seterusnya Bapak Ibu. Pak Ya. Jadi ini ngambil dari Undang-Undang ITE Bapak Ibu ya. Jadi tidak harus ada tanda tangan, cap stempel, ya, pokoknya segala yang diupload itu sudah berkekuatan hukum Bapak Ibu ya.
berkekuatan hukum. Jangan sampai nanti gugur gara-gara nggak ada tanda tangan surat penawaran ngomong gitu nih. Wah, kacau nih kalau masih berpikiran begitu ya Bapak Ibu ya. Tidak, Bapak Ibu, ya. Seluruh dokumen merupakan dokumen elektronik, ya. Ya, kecuali dokumen pendukung kerja di luar hasil dari upload SPSE. Nah, ini seperti contoh kerta kerja evaluasi, daftar hadir, foto dokumentasi, laporan hasil pemilihan. Nah, ini nggak ada di SPSE-nya. Kemudian seluruh dokumen yang diupload, Bapak Ibu, oleh Pokja maupun peserta tidak memerlukan materai kecuali dokumen tertentu yang tertuang di sini. Jadi kalimat ini kami tuangkan karena suka jadi isu masalah Bapak Ibu. Kadang-kadang ada materai aja masalah gitu ya, makanya kami tuangkan di sini. Kecuali yang memang diperintahkan ada materai. Contohnya apa yang ada materai? Dokumen kontrak gitu. Kan sudah nggak berhubungan ya, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ini dituangkan di sini. Metode penyimpanannya hard copy, scan soft copy, dan cloud file. Jadi simpan hard copy-nya, scan semuanya, dan masukkan ke cloud file seperti Google Drive. Ya, ini perintah Sestama loh Bapak Ibu ya, bukan perintah saya loh ya Bapak Ibu ya. Karena SOP ini sudah ditandatangani Sestama. Nah, ini checklist-checklist kelengkapan dokumennya ya. Saya langsung ke sini aja Bapak Ibu untuk mempercepat waktu ya. Nih, ya. Ringkasan prosedur. PPK melakukan upload dokumen persiapan pengadaan hasil review. Pokja melakukan penyusunan draft paket pengadaan pada aplikasi. Pokja menjalankan mekanisme tender dan seterusnya. Nah, untuk pengadaan barang jasa lainnya dengan nilai pagu paling sedikit di atas 100 miliar ya atau jasa konsultasi 10 miliar, Pokja mengusulkan penetapan pemenangnya kepada pengguna melalui UKBBJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP. Jadi ini prosedurnya ya. Jadi Pokja langsung kepada pengguna anggaran ya melalui UKBBJ yang ditembuskan PPK dan APIP. Ya khusus untuk ini ya. Apabila PAKPA menolak usulan penetapan pemenang dari Pokja, maka tender seleksi dinyatakan gagal. PA menyampaikan surat penetapan pemenang atau surat penolakan paling lambat 14 hari. Ini kami sampaikan di sini, Bapak Ibu ya. Dan inilah yang menyebabkan tender itu bisa gagal. Ya, seperti itu. Dan yang perlu diketahui Bapak Ibu, yang namanya proses pengadaan ya, ketika itu sudah diterbitkan SPPBJ oleh TPK, maka klausul ini ya nggak perlu dipakai lagi, Bapak Ibu. Nanti jangan lagi nanti tender 5 tahun yang lalu terus diutik-utik, terus dianggap ada kesalahan evaluasi, terus dianggap tendernya batal, kontraknya batal. Nah, itu berlebihan, Bapak Ibu ya. Itu sudah melanggar banyak pasal, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bapak Ibu ya. Ya ini ada batasnya, ya. Ini ada batasnya, walaupun tidak secara eksplisit, ya. Makanya butuh kompetensi untuk membaca ini. Repot kalau ini dibaca sama orang yang kompetensinya pas-pasan, habis itu tender yang sudah 3 tahun yang lalu dibatalin, kontrak dibatalin gitu ya. Nggak boleh begitu, Pak. Iman itu nggak ada kepastian hukum, ya, bagi pembeli dan penjual dalam proses jual beli, Pak. Nggak ada kepastian hukumnya kalau begitu. Ya, oke, kita langsung ke sini, Pak Ibu. Ya, dari sisi SOP ya, ya satuan kerja ya. Ini kalau di sini mah nggak terlalu apa, Pak Ibu, biasa aja Bapak Ibu ya. Saya boleh izin langsung ke sininya, Bapak Ibu ya. Nah, ke sininya ini dokumen-dokumen apa yang perlu kita eh, standarisasi database-nya. Nah, saya langsung ke sini aja, Bapak Ibu. Ya, sebentar. Saya langsung ke sini aja. Oke, sebentar ya, saya izin ke belakang dulu. Kebelet. Sebentar, baik.
Bapak Ibu mungkin nih, jika ada yang mau bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ya. Nanti bisa kita kumpulkan dulu pertanyaannya. Nanti bisa Pak Agus Arif nanti akan menjawabnya ya. Atau bisa di fitur chat kalau misalkan sudah penuh pada pertanyaannya. Mas Keli, Iya, Darus Datin mau nanya sebentar. Itu kan tadi kalau nggak salah apa dokumen spektek sama KAK kan ada perbedaan tuh. Terus iya. ada ditunjukkan ada filenya. Nah itu filenya itu ada di Pak Agusnya apa di UKPBJ ada? Nanti di SOP Mas. Di SOP nanti di ini. Nanti coba kita tanya ya sama Pak Nah, Agusnya ya. ya kemarin kan ini kan SOP-nya kemarin udah ada yang share tuh, yang Ah, apa SSKS Sestama 231. iya. Nah itu tak liatin sih belum nemu sih gitu. Apanya? Dokumennya ya, dokumen KAP. Iya, dokumennya. Ya, kita lanjut ya. Ini Iya, yang iya, sudah nanti kami tanya. bagikan ya. Dan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SOP ini. Cuma ini produknya produk digital. Saya harapkan Basarnas menuangkan ini ke dalam official Google Drive. Mungkin berupa QR code atau berupa apapun silahkan ya. Itu ya kan sudah dari tahun 2024 kami berikan sejauh ini belum ya. Kami akan gunakan waktu ini ya, kalau boleh nanti ini sampai setengah eh, belas lebih-lebih dikit aja ya, karena ada sesuatu yang harus saya lakukan Senin ini. Daftar hadir, ini penting harus ada, Bapak Ibu. Sebentar saya buka aja. Ini saya ulas satu persatu, kalau nggak ngerti langsung ditanyakan ya Bapak Ibu ya. Nih, daftar hadir, ini harus ada. Ini ada. Jadi ke depan ke daftar hadir distandarkan aja se Indonesia Raya. Se-Indonesia Raya gitu ya Bapak Ibu ya. Distandarkan ya daftar hadir. Lembar dokumen kegiatan. Di sini ada beberapa pilihan ya, review, pemberian penjelasan keberapa gitu ya. Pemberian penjelasan lapangan, dokumen dukungan tim ahli tim ini untuk evaluasi penawaran, klarifikasi teknis, nego, kebutuhan kualifikasi, kebutuhan di lapangan lainnya ya, foto video ya, foto video. Nah, ada videonya juga ya Bapak Ibu ya, tuangkan ini ya, standarisasikan Bapak Ibu ya, dengan Zoho bisa, dengan Google Drive bisa ya Bapak Ibu. Ini hal yang kelihatannya sepele tapi sangat membantu Bapak Ibu ya, sepele tapi sangat membantu. Cover, checklist persiapan, checklist persiapan. Nah, ini punya Basarnas yang lama, sebentar saya buka ya. Basarnas ini. Nah, ini dia. Ini punya Basarnas yang lama. Nah, ini saya buka sini ya. Cover. Ya, cover sebaiknya distandarkan, Bapak Ibu ya. Standarkan apapun namanya silahkan dihias, dirubah silahkan ya. Standarkan sehingga minimal Bapak Ibu ya, eh, tang eh, pemberkasan secara digital maupun secara hard copy depannya sama gitu. Kan enak gitu ya. Itu ya. Silahkan dibikin distandarkan. Kemudian checklist pemeriksaan persiapan. Ini Bapak Ibu, form 4 ini kayaknya sepele Bapak Ibu ya. Tetapi ini sering bermanfaat ketika kita lagi banyak-banyaknya paket. Ini memastikan nggak ada yang lewat sebelum tayang. Jadi sebelum tayang, cek ini satu persatu Bapak Ibu. Ya, cek ini satu persatu. Siapa tahu kita ini kilap-kilap Pak ya. Spek, sudah atau belum?
rancangan kontrak ini sudah lengkap belum? Oh, kadang nggak ada ini Pak. SSUK-nya ada, SSK-nya kagak ada. Ntar rame di belakang itu pasti. Ya, dan seterusnya ini silakan dicek sendiri Pak. Ya, cek persyaratan pada lembar data pemilihan itu harus sama dengan checklist dokumen penawaran teknis di SPSE. Ini kayaknya sepele Bapak Ibu, tapi suka jadi masalah. Di LDP ngomongnya apa, di SPSE ngomongnya apa lain. Jangan Bapak Ibu. Kalau persyaratan kualifikasi pasti aman karena sudah dibuatkan aplikasinya, dicentang-centang. Yang ini nggak mesti nih. Ya, benar tidak? Ya, nih hal-hal seperti ini Bapak Ibu ya, penting ya. Kemudian cek nih lembar kriteria evaluasi. Itu harus sama dengan dokumen persyaratan teknis di SPSE. Ya, ada yang di lembar kriteria evaluasi ya di Dokpil ya, harus sama dengan persyaratan teknis di SPSE. Ya, persyaratan teknis loh ya, bukan persyaratan kualifikasi. Juga harus sama dengan persyaratan teknis di LDP. Itu ya. Seperti itu, contohnya seperti ini ya. Dan cek covernya dan seterusnya ya silakan cek sendiri. Ini benar-benar kita jagani ya Pak Ibu. Jagani itu yang paling buruk. Karena hal-hal sepele-sepele seperti ini menjadi sumber masalah. Dan ngadi-ngadi suruh batalin padahal sudah kontrak. Ya kan itu cari-nyari celah kan Bapak Ibu tidak akan ada yang sempurna. Kita sudah begini aja. Pasti nanti ada yang ketemu lagi Bapak Ibu. Makanya sekali lagi saya ulang berkali-kali bahwa proses revisi itu tidak mengenal validasi. Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Pokja itu tidak mendapatkan persetujuan PAKPA, PPK, Kepala Dinas, atau Sestama, Sekjen. Gak ada prosedur begitu Bapak Ibu. Ya, proses Pokja pemilihan itu adalah proses check and balance. Ada pemberian penjelasan, ada sanggah, bahkan ada sanggah banding. Begitu. Ketika itu sudah selesai, maka proses itu dianggap sudah sesuai dengan ketentuannya. Begitu, ya. Tidak mengenal proses pembenaran penafsiran oleh pihak luar, Bapak Ibu. Kalau pihak luar menafsirkan, oh seharusnya lulus, seharusnya gugur ini tapi kok lulus, seharusnya lulus tapi kok gugur, itu namanya intervensi terhadap proses oleh Pokjawan PPK. Intervensi namanya. Itu namanya kemenangan ya begitu. Kalau tidak cocok dengan pokja itu ya ganti pokjanya. Begitu saja. Sederhana solusinya ya. Tidak usah orangnya dimutasi tapi ya ganti pokjanya saja. Hal yang biasa, Bapak Ibu. Kemudian apalagi undangan ini form 5 ini saya gunakan untuk permintaan bantuan pemberian penjelasan Bapak Ibu. Karena pada saat pemberian penjelasan ya Bapak Ibu PPK ya hadirlah ya atau timnya diwakilkan ya Bapak Ibu ya ini gunakan ini jika Anda memerlukan jika enggak ya enggak usah ya itu Bapak Ibu ya kemudian apalagi yang di sini kalimat standar pemberian penjelasan. Nah, sudahkah di Basarnas ini menemukan kalimat ini Bapak Ibu? Di kalimat standar pembuka ada 14 kalimat standar. Ya bukan semua-semuanya dituangkan di SPSE, Pak. Ya, dilihat yang diperlukan. Kalau saya Pak, ini pasti masuk Pak. Ini sampai nomor ini Pak. Sampai nomor Pak. Nah, sampai sinilah 11. Syukur-syukur 12. Sejujurnya idealnya 14-14-nya ini Bapak Ibu. Ya, ini kalimat-kalimat standar Pak. Biasakan itu supaya ini kalau seragam Basarnas Indonesia Raya itu pemberian penjelasannya itu diawali kalimat ini Pak. Wah, enak Pak jenengan Pak. Beneran dah. Ya, kalimat. Kayaknya sederhana ya kalimat ini tapi kalimat ini berguna ketika menghadapi pemeriksaan Bapak Ibu. Ya. Ini ruang lingkup pengadaan ini rangkum satu kalimat ruang lingkup. Kemudian di antara ruang tersebut penting diperhatikan bahwa nah ini jelaskan jika misalnya ada bagian yang penting untuk diperhatikan oleh peserta tender. Itu contohnya kalau saya beli radar cuaca Bapak Ibu. Itu kalau radar cuaca ada surat dukungan karena memang barangnya impor dari luar.
maka diperhatikan karena itu adalah persyaratan yang paling sulit Bapak Ibu di antara semua persyaratan yang lain. Nah, kami tuangkanlah di situ supaya peserta tender itu ngeh, Pak, ini pakai dukungan dari pabrikan di negara asal sesuai amanah Peraturan LKP nomor 12 tahun 2021 gitu ya. Itu contohnya ini ya. Penyedia paket harus memenuhi spesifikasi kinerja mutu. Nah, ini kalau Bapak Ibu menentukan ada spesifikasi kinerja, maka tuangkan di sini gitu ya. Nah, ini terdapat persyaratan teknis khusus yang harus dipenuhi. Nah, ini contohnya. Ini ya Bapak Ibu ya. 14 kalimat ini kalau bisa ke depan setelah sosialisasi ini dijadikan kebiasaan. Nah, kemudian tutup dengan kalimat ini. Kapan ini? Setelah unwishing, bisa sebelum beberapa menit sebelum. Ini kalimat sakti Bapak Ibu. Coba perhatikan. Dengan berakhirnya pemberian penjelasan ini, maka seluruh peserta dianggap sudah membaca, memahami, menerima seluruh ketentuan yang tertuang dalam dokumen pemilihan. Berita acara ini akan kami gunakan sebagai dokumen bukti terhadap segala bentuk sanggahan yang terkait dengan ketentuan dokumen Izin Pak Agus, pemilihan. izin Pak Ya, Agus. Ini ya. ada lagu Indonesia Raya, kami berdiri sebentar Pak Oh, ya. siap, siap, ya, siap. Sama. Iya, bisa kita lanjutkan Pak. Mohon izin Pak, 5 menit lagi Pak ya. Nanti kita lanjut sesi pertanyaan. Di sini masih sebentar masih lagu Indonesia Oh Raya masih, oh iya. delay. Ya. Baik, saya percepat biar bisa ada ruang untuk diskusi ya. Ya, Oke, ini pastikan ada ya. Saya ke lampiran lagi. Form 5B ini adalah berita acara review persiapan adendum dokumen pemilihan. Jadi Bapak Ibu, kalau kadang-kadang gini ya, di tengah jalan Bapak Ibu diminta ada perubahan spek begitu ya. Nah, inilah di sini sering
menjadi modus operandi Bapak Ibu ya. Maaf ya, ini tidak menuduh ini itu situ ya Bapak Ibu ya. Ini bercerita realita gitu ya di suatu negara gitu ya. Nggak ngomong Basarnas ya, nggak ngomong. Di tengah jalan proses pemilihan itu ada perubahan spek begitu Bapak Ibu. Nah, Pokja suka jadi kambing hitam, makanya saya bikin 5B ini Bapak Ibu. Setiap kali ada perubahan, maka PPK harus mengajukan di sini semula menjadi alasan jelas, Bapak Ibu, dan harus disetujui alasannya. Nah, disinilah nanti menjadi dasar untuk adendum dokumen pemilihan. Ini adendum dokumen pemilihan loh, Bapak Ibu ya, di tengah-tengah proses ya. Itu. Kemudian form 6 ini saya gunakan untuk permintaan bantuan untuk evaluasi teknis. Nah, di sini namanya siapa, jabatan keahliannya bisa siapapun Bapak Ibu bebas ya. Internal Basarnas juga boleh gitu ya, enggak. Apalagi kalau bidang-bidang kayak kita, kita ini Bapak Ibu. Ya kan susah Pak orang luar Pak. Dan yang tahu tentang meteorologi ya cuma BMKG Pak. Masa yang undang orang luar itu mana nanti Perkemi yang aja Persatuan Kemarau Indonesia. Kacau malah merusak segalanya itu nanti. Ya, yang penting adalah dibuat fakta integritas di form 7. Nah, di fakta integritas ya nanti ini menjadi bagian-bagian yang akan memitigasi Pak ya. Kemudian form 8 ya kami gunakan untuk surat rekomendasi evaluasi teknis atas bantuan evaluasi teknis untuk Pokja pemilihan. Nah, jadi apapun apa yang dikatakan oleh tim teknis, tim ahli, tenaga ahli tadi, Pak, ya, sebutkan namanya dan jabatan keahliannya dan tuangkan di sini. Bapak Ibu jelaskan Anda sebagai Pokja itu ngasih apa kemarin, spek kek, atau brosur kek, atau apapun kek. Nah, di situ kasih rekomendasi sini. Termasuk kalau mau rekomendasi lulus dan tidak lulus. Begitu ya Bapak Ibu ya, ini form 8. Form 9 gunakan untuk klarifikasi teknis dan harga. Klarifikasi teknis dan harga. Ini Bapak Ibu gunakan untuk kalau Anda melakukan klarifikasi teknis dan harga. Bentuknya bermacam-macam seperti ini, ya. Ini adalah klarifikasi teknis dan harga kepada narasumber ahli. Jadi kalau misalkan bentuknya tidak berupa surat rekomendasi, maka form 9 ini bisa digunakan. Jadi klarifikasi nggak mesti kepada peserta tender, tapi bisa ke narasumber ahli. Saya sering ini, Bapak Ibu, diminta. Ya, cuma kalau itu proyeknya proyek-proyek yang menyangkut istana, saya mundur, Bapak Ibu ya. Nanti nama-nama saya dibawa, jadi hanya di belakang layar saja. Tapi kalau tidak menyangkut tinggi, petinggi gitu, masih berani, Bapak Ibu ya. Tidak, tidak apa-apa dianggap penakut ya nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Nggak masalah. Kadang-kadang Bapak Ibu penyelamat kita nih, Bapak Ibu ya, kompetensi itu bukan segala-galanya, Bapak Ibu ya. Namanya di negara kita ini yang paling penting malah sepertinya malah kekuasaan. Jadi eh, kalau kita tahu benar pun, mending memilih di belakang layar atau tidak memberikan rekomendasi. Nah, ini cukup gunakan pada siapapun yang memang punya kemampuan, kekuasaan, kekuatan untuk melakukan itu, Bapak Ibu. Ya, gunakan gitu. Form 10 ini gunakan kalau ini untuk klarifikasi penawaran harga di atas 110%. Ini potensi timpang. Dan yang menyatakan timpang dan tidak timpang itu Pokja ya, bukan auditor, bukan BPK, Bapak Ibu. Ya, dan ini hanya untuk harga satuan saja. Nah, ini cara menuangkannya, Bapak Ibu, ya, manakala ada item-item yang memang harga satuannya HPS itu 110% gitu ya. Nah, ini cara menuangkannya. Ya, ini cara menuangkannya. Timpang dan ini harus diputuskan di sini. Timpang tidak timpang gitu ya. Ini hanya oleh Pokja, Bapak Ibu ya. Ini teman-teman bisa menyelenggarakan bimtek-bimtek khusus mengenai ini ya, yang ada contoh-contoh isiannya ya. Nah, kemudian form 11 ini lembar evaluasi administrasi dan seterusnya. Ini kami gunakan untuk tender barang dan jasa lainnya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya urut-urutannya. Ini sudah kami urutkan. Nah, tender barang dan jasa lainnya. Itu. Kemudian form 11A ini adalah untuk klarifikasi harga satuan. Berita acara klarifikasi kewajaran harga.
Ini kalau yang di bawah 80%, nah pakainya ini. Tuh ya, Bapak Ibu ya. Kemudian lampiran 11B ini adalah kami gunakan untuk, nah ini adalah evaluasi harga, ya, evaluasi harga, ya, untuk barang dan jasa lainnya di 11B. Form 12 ini kami gunakan untuk, bentar ya. Nah, ini form 12 ini kami gunakan untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini form 12 di tempatnya. Baik, evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, harga, kualifikasi, dan seterusnya ini kami tuangkan by Excel di form 12 khusus pekerjaan konstruksi. Form 12A kami gunakan ini ketika bertanya klarifikasi kewajaran harga ya, Bapak Ibu ya, yang terkait dengan evaluasi kewajaran harga pekerjaan konstruksi itu pakainya yang ini, Bapak Ibu. Karena ini ada SE-nya ya, jadi kami buat terpisah. Kemudian form 13A ini adalah kertas kerja. Ya, buka dulu ya. Nah, ini adalah kertas kerja jasa konsultan konstruksi ya untuk badan usaha. Ini lengkap ya dari penggunaannya dari awal ini ya. Dari administrasi prakualifikasi, teknis prakualifikasi, teknis file 1, file 2, biaya dan seterusnya. Ini ya, gunakan ini untuk jasa konsultan konstruksi ya. Jasa konsultan konstruksi badan usaha itu file 13A. Kemudian file 13B ini untuk JKK, jasa konsultan konstruksi perorangan, perseorangan. Nah, ini karena Mas Klik ini cukup lumayan laris ya belakangan ya. Karena ya lagian kan apalagi konsultan perancangan Pak, kan nggak butuh-butuh amat lah sebenarnya semua pakai konsultan perancangan badan usaha, bisa perorangan aja malah enak murah meriah muntah. Ya, makanya ini menjadi salah satu alternatif yang lumayan laris. Ya, kita siapkan kertas kerjanya. File 13B. Kemudian file 14A ini kertas kerja khusus untuk jasa konsultan non-konstruksi. Nah, jasa konsultan non-konstruksi ini. Kemudian file 14B ini evaluasi penawaran. Ini jasa konsultan non-konstruksi untuk tahap prakualifikasi 14A. 14B tahap eh, seleksinya, evaluasi penawaran. Form 15 ini kami gunakan untuk pendukung ya, kertas kerja penilaian unsur pendekatan dan metodologi. Nah, ini sebaiknya dibikin dengan Excel, Google Sheet ya. Setidaknya payung hukumnya sudah ada di form 15. Itu ya. Kemudian, mana tadi? Form 16 ini berita acara pembuktian kualifikasi. Nah, inilah BA kualifikasi yang baik dan benar nih Bapak Ibu. Ini kalau Anda yang fungsional UKOM nih, ini berguna nih. Kalau ditanya sama asesor nih, ini contoh cara menuangkan berita acara pembuktian kualifikasi yang baik dan benar. Ya. Kemudian ini adalah form 17A untuk undangan negosiasi. Nah, undangan negosiasi. Form 17B ini negosiasi teknis dan harga. Form 17C, ini masih banyak formnya ya, adalah jawaban sanggah. Nah, ini adalah cara menjawab sanggah yang profesional. Ya, ini kalau hukum fungsional PBJ ini sangat berguna ini ya. Ini cara menuangkan jawaban sanggah yang profesional seperti ini. Dan saya harap ke depan Basarnas kalau disanggah jawabannya seragam ya, Bapak Ibu ya. Jadi diawali dari eh, ditujukan ke siapa, sehubungan identitas paket, kemudian tanggapan awal ini default ya, ini harus tetap ada ya. Kemudian baru dituangkan sanggahan satu apa gitu ya. Nah, kemudian ini dasar hukum jawaban sanggah. Nah, ini harus dituangkan karena apa? Karena yang mengikat jawaban itu adalah dokumen pemilihan. Ya, seperti itu. Kemudian tanggapan. Nah, yang paling penting ininya nih, keputusan menerima atau menolak dan tindak lanjutnya. Ya, inilah adalah contoh cara menjawab jawaban sanggah yang profesional. Ya, enak kan ini sudah distandarkan sama UKBBJ ini Bapak Ibu. Kemudian form 18A, 18B ini adalah checklist lampiran laporan hasil tender. Nah, ini sih saya harap dijadikan database oleh Basarnas ya
oleh UKWBC malah dimanapun Pokjanya berada, ya dijadikan checklist ya, uploadan. Nanti kalau diperiksa kan enak kalau ada beginian, Bapak Ibu ya. Dalam pemilihan Bapak Ibu. Form 19 ini laporan hasil pemilihan. Ini standar. Form 20 ini adalah undangan rapat review laporan hasil pemilihan. Ini sebenarnya sudah bukan lagi proses Pokja, tapi tetap kami sampaikan, Bapak Ibu. Ini dibuat oleh PPK, kepada ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada nama pemenang tender seleksi Pokja pemilihan atau APIP, tergantung kebutuhan. Ya, undangan rapat review laporan hasil pemilihan ini nggak harus dilakukan juga kok Bapak Ibu ya. Secara rapat bisa internal langsung diputuskan boleh, tapi setidaknya ini toolsnya kami siapkan. Nah, ini adalah berita acara review laporan hasil pemilihan. Bagi saya Bapak Ibu, apapun tendernya, ini penting Bapak Ibu. Karena inilah filter terakhir sebelum PPK mengeluarkan SPPBJ. Ya, jangan buru-buru mengeluarkan SPPBJ sebelum ini dijelaskan. Itu Bapak Ibu ya. Sehingga di sini hasil review PPK menimbang hasil review di atas dengan ini PPK menyatakan bahwa keseluruhan proses pemilihan dilaksanakan oleh Pokja telah sesuai atau tidak sesuai. Nah, itu haknya haknya PPK. Inilah saya sebut check and balance. Dia tidak, ini bukan proses persetujuan Bapak Ibu. Proses check and balance. Masing-masing posisinya setara, Pokja dan PPK punya hak untuk atau menolak gitu ya. Nah, ini gunakan ketika ini kalau klarifikasi ke penyedia. Kalau enggak, misalkan ini enggak usah ya. Bapak Ibu, terutama memastikan bahwa ini mereka itu ngerti nih ya kemampuannya. Yang suka sering terjadi sama saya sendiri itu adalah pekerjaan konstruksi. Kita sebutkan merek tipe bahan bangunan konstruksi. Cat pakai Jotun misalnya. Eh, Besi pakai Krakatau Steel, misalkan pabrik Krakatau Steel. Disebutkan detail, rupanya nggak dibaca. Pelaku saya itu nawar tok. Begitu diklarifikasi sama PPK, Anda siapa? Ini ya, berarti catnya pakai ini ya, semennya pakai ini ya. Semuanya disebutkan merek tipenya. Nah, habis itu, loh Pak, ditentukan loh Pak. Saya pikir ini nggak nanti-nanti aja Pak. Wah, kacau ini. Nah, rupanya akhirnya mundur Pak. Dia nawar terlalu murah kan hanya pikirannya hanya ingin menang aja kan. Rupanya ditentukan di situnya. Nah, ini Bapak Ibu, filter terakhir. Jangan diremehkan. Form ini Bapak Ibu sangat menyelamatkan. Form 22 ini digunakan untuk surat penolakan hasil pemilihan penyedia. Ini ditulis oleh PPK, diberikan oleh Pokja. Ya, jadi kalau menolak harus dijelaskan alasannya. Jangan mek nolak tok. Pakai lisan lagi, nggak ada tulisannya lagi. Nggak boleh Bapak Ibu ya. Walaupun Pokja ini mungkin secara kepangkatan lebih rendah daripada PPK, maka hormatilah Pokja itu kalau di proses PBJ punya kewenangan yang setara dengan PPK Bapak Ibu. Ya, jadi kalau nolak ya nolak lah, tapi harus pakai alasan dan harus ada buktinya. Masa nolak buktinya Rauno? Ini ya jelas nih buktinya. Jelas buktinya. Nolak boleh, tapi harus ada buktinya. Kemudian di sini setelah ditolak, form 23 digunakan untuk apa? Di sini Pokja mengundang PPK untuk apa? Melakukan pembahasan atas penolakan tadi. Jadi yang ngundang Pokja ditujukan ke PPK, bukan dibalik ya, bukan dibalik. Jadi yang benar Pokja ditujukan ke PPK untuk membahas penolakan tadi. Ini ada di form 23. Form 24 ini adalah pembahasan penolakan. Nah, disebutkanlah di sini, rapat dipimpin oleh siapa, alasan penolakan, dibuktikan PPK dengan apa, hasil pembahasan. Nah, di sini kalimat kuncinya apa? Sepakat atau tidak sepakat. Nah, ini ya, sepakat atau tidak sepakat. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini juga termasuk untuk penunjukan langsung. Jangan dipikir penunjukan langsung itu pasti iya-iya aja, Pak. Belum tentu, Pak. Apalagi kalau penunjukan langsungnya gugur. PPK-nya nggak terima, ini kok penunjukan langsung kok bisa gugur. Lawan nyatanya memang persyaratannya nggak sesuai, masa diluluskan. Kan belum tentu penunjukan langsung itu pasti lulus, gitu ya. Nah, ini Pak, Udah mulai gunakan itu ini ya. udah masuk ke materi yang Ali kerjakan nih. Ya, itu. Kemudian lanjut ke permintaan. Nah, kalau ini buntu maka sesuai peraturannya ya, dibawa ke ranah PA-KPA. Disinilah Pokja bersurat kepada PA-KPA untuk eh, meminta keputusan final, gitu ya, form 225. Kemudian form 26
dilakukanlah pembahasan. Nah, di sini ya pembahasan karena PHP kan nggak ngerti apa-apa Pak, tahu-tahu aja begini ya. Ya, sebenarnya ngerti sih, pura-pura nggak ngerti ya. Ya pasti ngerti, apalagi kalau yang ditolak-tolak itu pasti ngerti PHKPA-nya Pak. Nggak mungkin nggak ngerti Pak. Ya. Nah, ini dibahas di sini alasan penolakan dibuktikan dengan hasil pembahasan tanggapan PAKP. Nah, kalau perlu diperlukan tanggapan ahli atau tanggapan APIP. Nah, kesimpulannya apa? Nah, inilah keputusan mutlak Bapak Ibu bahwa PAKPA menyatakan sependapat dengan, nah ini ya, dengan Pokja atau dengan PPK gitu. Nah, maka dengan seperti ini Bapak Ibu ya, pertanggungjawaban itu di form 27 kami lengkapi dengan simulasi. Ini khususnya bagi yang baru yang bingung cara setting jadwal, maka inilah Pak, kami settingkan jadwal tender pasca kualifikasi satu file, ini kalau ini dua file. Kalau ini seleksi jasa konsultan, kualitas dan biaya, ini pasca kualifikasi satu file harga terendah, pelaksanaan konstruksi, ini tender cepat, ini seleksi jasa konsultan perorangan. Nah, itu ya. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Semoga ini sangat membantu Bapak Ibu untuk menyeragamkan database sehingga keputusan itu berbasis data. Itulah gunanya SOP ini. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Iya, terima kasih untuk Bapak Agus Arif Rahman atas penjabarannya dan penjelasannya kepada kami. Selanjutnya kami buka untuk sesi diskusi atau tanya jawab kepada teman-teman yang berkenan atau ada pertanyaan, saya persilahkan. Monggo. Silakan Bapak Ibu. Saya pada saat Pokja di Komdigi terakhir internasional, Mas Keli, mengembangkan prompting artificial intelligence untuk membantu Pokja melakukan evaluasi. Dan itu validitasnya luar biasa. Itu membantu eh, memvalidasi dengan tetap batasannya adalah tidak dilarang menggugurkan untuk hal yang tidak substansi. Itu mempercepat proses, benar-benar. Bahkan saya memiliki chatbot sendiri, ya, untuk menjawab segala pertanyaan mengenai pokja pemilihan. Ini saya bukan. Jadi kalau teman-teman mau mengembangkan sendiri, Anda bisa ini. Ini buatan saya sendiri di Gemini, saya buat custom sendiri. Pokja PP ini ya, ini mau kita upload dokumen penawaran, langsung evaluasi dokumen pemilihan, terus hasilnya cepet ini. Kalau lulus ya lulus, gugur dan gugur, tapi batasannya adalah tidak menggugurkan di hal yang tidak substansi. Ayo gunakan teknologi artificial intelligence Bapak Ibu karena sangat membantu pekerjaan kita dan valid berbasis data. Mantap ya Pak ya, pakai AI ya Pak ya, berarti. Iya, waktu itu Ah, kepikir karena Pokja internasionalnya itu penawarnya pakai bahasa Korea Mas Kali. Kan bingung waduh, kita bacanya. Puyeng ini bahasa Korea kabeh rek. Cuman itu gara-gara itu terinspirasi itu ceritanya itu. Akhirnya kita gunakan lah untuk teman-teman yang saya pun mengembangkan itu. Ketika Pokja itu bertanya ke saya tentang hal terkait itu sebenarnya terbantu dengan chatbot ini. Ayo, oke silakan Pak. belum Ini ada yang bertanya di ini di kolom chat ada yang bertanya Pak dari Mas Daru tadi format ya mungkin ya. standar. Ah, Oh, ini pas Daru. Ya itu tadi ada di SOP perencanaan. Tapi belum oh, disahkan sama. di perencanaan nih Pak ya. Ya, iya makanya perencanaan itu Ya, sebaiknya paling enggak satu itu sahkan aja Mas. Anu, siap Mas. nanti Pak. Tapi tak saran saya pakai yang saya barusan upload ya. Itu lebih lebih bagus ya, lebih bagus karena menyesuaikan kebijakan terbaru di Perpres 46 gitu. Itu. Saya ada pertanyaan dikit nih Pak. Mungkin tadi kan ada disinggung tentang yang updatean Bapak tuh tadi yang untuk poin pelayanan hukum ya Pak ya. Ya, Nah, itu kalau misalkan di Basarnas itu nanti eh, kan tadi dibilang Biro Hukum dan apa kerjasama ya mungkin di Basarnas ini yang nanti akan apa melanjutkannya ya Pak mungkin Pak. Itu nanti kami sahkan lagi atau gimana Pak? Atau
Iya, prosesnya nanti ada step-stepnya kah gitu Pak? iya, sejujurnya itu ada SOP yang terpisah ya, Mas. Saya belum terpikir Iya, bagaimana meng SOP-kannya, tapi yang setidak-tidaknya itu cukup gunakan yang tertuang saja di sini. Yang tertuang di sini itu kan mana tadi ya? Ini ya, yang cukup gunakan yang tertuang di sini, pasalnya aja yang dipakai di sini. Karena kalau harus prosedur lagi juga perlu. Yang penting adalah ini ya, yang penting adalah UKPBJ berkoordinasi dengan bagian hukum Basarnas dalam penyelenggaraan pelayanan hukum gitu aja bahasa umum, selebihnya itu ya biarkan dari kebijakan internal Basarnas. Yang pasti SOP ini tetap miliknya Basarnas, ini kan tantangan sesama Bapak Ibu ya, perlu dipahamkan lagi, ditekankan ya, ini SOP-nya bukan SOP-nya UKPBJ ya, ini SOP-nya Basarnas. Orang yang tanda tangan bukan kepala UKPBJ, yang tanda tangan adalah Sekretaris Utama Badan SAR Nasional. Ya, ini perlu kami sampaikan ya Mas Kelly ya, jangan-jangan jangan dipikirnya ini, wah masa ini saya harus ngikuti kepala bagian pengadaan begitu, nanti jangan begitu Bapak Ibu ya, karena yang tanda tangan ini bukan kepala bagian. iya betul Pak. Itu nanti Ya, kan memang di kami sudah disahkan juga ada kode etik Pak ya. Kode etik eh, pelaku pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas. Jadi bukan hanya UKPBJ saja yang terkait istilahnya gitu. iya, betul. Betul ya, ini perlu ditekankan ya, apalagi kalau ini ada KUPT Basarnas di daerah ya. Jangan sampai berpikir ini cuma hanya untuk UKPBJ doang, loh buat apa sosialisasi begini? Ini berlaku seluruh Basarnas di seluruh Indonesia. Ya memang harus dipaksa ya. Kalau yang SOP tadi itu kan memang sebenarnya tanpa SOP ini pun sudah mestinya berlaku gitu ya. Cuma kan saya berikan berbagai macam tools, itu sifatnya adalah tools kerja ya Bapak Ibu ya. Apakah wajib digunakan? Yo, kan tergantung kebutuhannya. Pas gak dipakai ya nggak usah. Tapi itu sudah lengkap ini Bapak Ibu ya. Saya menutup berbagai celah-celah isu yang ada di wilayah Kepogjaan. Celah-celah isu. Ya, seperti itu. Ini saking lengkapnya nggak ada yang ditanya atau ini pesertanya Pokja mayoritas Izin, ada Pokja izin PP atau pertama pertanyaan Pak. ya silahkan Izin Pak, Pak izin bertanya Pak. Gunawan. Saya Aris Oke, dari KPBC. Mau bertanya mengenai ini Pak, Aris. mohon step-step atau langkah ya dari PPK. Ini kan terkait sudah anggaran sudah mau sampai akhir tahun. Lah, misal dari PPK misal mau eh, menenderkan dari e-purchasing ke tender, mungkin dikarenakan waktu yang kurang ini yang sudah mendekati akhir tahun, step-stepnya apa Pak untuk justifikasi dari purchasing ke tender Pak? Demikian Pak. Oh, perubahan metode pemilihan ya Pak ya. Gede lagi. Awalnya kan dari purchasing, habis itu dirubah ke tender kan itu ya. Nah, maka SOP yang digunakan adalah SOP perencanaan dan SOP perencanaan ya, karena SOP persiapan punya Basarnas itu hanya saya khususkan SOP perencanaan dan SOP persiapan. Itu dua-dua SOP ini belum disahkan juga dan tapi yang sudah dimiliki sama Basarnas ya. Jadi stepnya, nah, ini ya saya buka saja SOP-nya Basarnas yang sudah jadi draft tapi memang belum disahkan karena memang butuh proses ya. Bentar. Kuncinya, saya langsung ringkasnya aja ya. Kuncinya adalah, sebentar ya. Saya ngomong ke SOP perencanaan. Sini. Kuncinya adalah di sini. Kuncinya adalah di tahap pemaketan. Di tahap pemaketan, ya. Nah ini ya, di tahap pemaketan ini bisa dirubah setiap saat, ya. Awalnya misalkan awalnya ini e-purchasing misalkan, kemudian dirubah menjadi tender misalnya begitu. Maka berawal diawali dari sini lagi ya, pemaketan. Formulir perencanaan pengadaan yang ada di dalam pemaketan. Di sini menjustifikasi metode pemilihan. Ini siapa yang lakukan? BPK.
Ya, PPK yang karena PPK lah yang menyusun perencanaan pengadaan. Ada satu instrumen yang memang harus disusun berdasarkan Peraturan Kpu Nomor 11 tahun 2021, yaitu dokumen perencanaan pengadaan. Yang di dalam SOP perencanaan itu namanya formulir perencanaan pengadaan. Nah, inilah salah satu yang dijustifikasi metode pemilihan salah satunya Pak Aris ya. Nah, inilah dirubahlah di situ. Ketika itu sudah dirubah, ya maka tinggal diserahkan seperti yang tadi di awal tadi itu Pak. Apa yang diserahkan tadi yang di awal di sini, eh, nah yang di awal di sini tadi, yang disampaikan di awal sekali tadi di pasal. Nah, ini dia yang disampaikan di awal. Nih, ish. Nah, ini wilayah pemilihan Pak ya, di wilayah awal dan ini cuy, maaf, ya, ada di depan sini, paling depan. Nah, ini ya. Jadi pokoknya ini dilakukan, ini namanya persiapan pengadaan. Ini ada di SOP persiapan pengadaan dan Basarnas sudah punya itu, ini sudah punya. Cuma kan memang belum disiapkan ya, belum ini ya SOP persiapan pengadaan. Ada di sini ya tahapannya. Intinya adalah ini dirubah dulu Pak Aris. Ini dulu dirubah dulu di sininya. Jadi nggak usah balik dari awal lagi, nggak usah. Ini mah tetap aja. Nanti kelamaan ntar ya. Ini aja ya. Ini di sini dirubah ya. Makanya SOP perencanaan Pak Minyak Basarnas itu saya revisi gitu ya dengan menyesuaikan dengan kebijakan terbaru di Perpres 46 2025. Inilah kita memang bisa ngerubah-ngerubah metode pemilihan dan pada saat menyusun nanti ujung-ujungnya metode pemilihan ini siapa ya yang yang akan melakukannya ya tentunya Pokja Pemilihan Pusat Pengadaan dan PPK sendiri kalau itu Ibu Jessing. Tapi kalau tender ya jelas Pokja Pemilihan seperti itu. Itu Pak Aris ya. Jadi kalau ada apa-apa ini kan ceritanya kan sudah diumumkan ini di sirup. Rupanya waktunya nggak nutut nih. Nah, maka baliknya ke sini aja. Apa nomor 6? Nggak usah dari awal. Nanti lama dari awal. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau mau dari awal. Tapi setidaknya inilah yang direvisi. Setelah ini direvisi, maka apa yang sudah disiapkan di awal ini diserahkan ke Pokja Pemilihan melalui proses yang ada di SOP ini. Nah, ini dia. Itu Pak. Udah, enak kan? Sudah clear tuh, Pak. Tapi mulainya merubahnya di tadi. Karena disitulah, Pak, rentan, Pak, kita di permasalahan hukum. Lihat itu, Pak. Maaf ya, saya lihat kasus Pak Nadim. Diuplok-uplok di wilayah perencanaan. Belajar dari situ, Pak. Kalau setiap kali ngerubah segala hal terkait dengan perencanaan, dokumentasikan itu dan tanda tangan pimpinan, Pak. Perintah, tanda tangan. Iya, Pak. Kalau nggak ada perintah juragan, saya nggak jalan. Begitu saja. Bodoh amat, dianggap apa? Karena kalau orang juga sekarang ini APH senengannya di wilayah perencanaan ya Pak. Bahaya sekali ini. Padahal itu wilayah kewenangan dan kompetensi Bapak Ibu. Ya, sudah tidak bisa lagi membedakan mana kejahatan dan mana kesalahan. Itu. Dan lupa bahwa proses PBJ itu adalah proses yang dilandasi kewenangan. Dia tidak perlu penafsiran. Nah, kalau orang lain di luar menafsirkan apa yang Pak Aris lakukan, mau 10 orang yang menilai belum tentu sama, Pak. Makanya proses PBJ itu tidak mengenal validasi, Pak. Coba Pak Aris bayangkan proses PBJ itu ada proses validasi. Jalan nggak kira-kira di Basarnas? Ya nggak jalan-jalan, Pak. Semua tahapan pakai validasi pimpinan. Ya ora jalan, Pak. Yang penting tidak ada unsur jahatnya, Pak. Tidak ada gratifikasi di situ, tidak ada suap di situ, tidak ada fiktif di situ, gitu. Itu Pak ya. Ya Oke, Pak. ada lagi? Mohon izin teman-teman, ada lagi yang ditanyakan? Mungkin dari pihak inspektorat atau biro hukum. Ya, silakan Inspektorat Biro Hukum saya nanti-nanti ini. Ini memang banyak Mas yang pakai tender seleksi penunjukan langsung di akhir tahun ini. Ada beberapa kah? Oh, sampai saat ini belum sih Pak. Belum ya. Mayoritas masih purchasing.
Ya, kalau tidak Penunjukan ada langsung juga pertanyaan, belum terlalu, penunjukan langsung belum terlalu populer juga ya. sudah pernah kami laksanakan, Pak, beberapa Oke, tahun oke, lalu ya. baiklah kalau gitu. Sudah. Ya, ya. Tahun ini satu sih baru tunjukkan langsung. Ada yang bertanya lagi? Tadi saya dengar. Silahkan Bapak Ibu mau ketemu nih, ayo silahkan. Ini wilayah-wilayah sensitif kepogjaan yang saya prediksi tahun depan akan sibuk. Anda tahu tahun depan sibuknya apa? Pokja e-purchasing. Nah, itu gimana tuh, Pak? Mateng, Mini mateng kompetisi, Pak gitu ya? kan. Iya, Minicom ya? Itu tapi lagi itu konstruksi digodok, Pak, dipaksa atau lagi gimana? ya kan. Saya sih berharap ya Basarnas kalau memang keberatan dengan kewajiban mini kompetisi purchasing bersuratlah Pak. Jadi selama ini bersuara cuma saya doang Pak sama beberapa orang. Dan kalau yang bersuara itu instansi kan memang kuat begitu loh Pak. Ya, ini kacau Kewajibannya apalagi kalau itu sampai Pokja. kewajibannya kok untuk konstruksi doang, Pak? Iya, untuk konstruksi aja. Oh. Dan itu pun Ya, dirubahnya tanpa merubah Kepka LKPP. Hanya lewat surat direktur saja dan merubah di aplikasinya. Secara hukum sebenarnya lemah, tapi ya memang LKPP lah yang hanya LKPP lah yang bisa merubah peraturan ya. Memang mereka dijamin oleh Perpres. Ya sudah, apa boleh buat. Ya. Kalau saya katalog itu mindsetnya kan katalog ini kan pertemuan berikutnya ya katalog ya. Katalog itu adalah strategi transaksi kepada vendor manajemen sistem pelanggannya. Jangan diplesetkan itu persekongkolan apa nggak ada hubungannya Pak ya. Kan pasarnya juga terbuka, masyarakat juga bisa ngecek apapun yang dibeli harganya terbuka, speknya terbuka. Apa yang mau disembunyikan di katalog? Itu. Jadi konsepnya mencari pelanggan, membeli pelanggan di vendor manajemen sistem kan, kemudian dibeli secara berulang-ulang di berbagai macam pertimbangan-pertimbangan. Itulah. Tapi saya tanya kalau orang tahunya PBC itu tender ya begini ini repot. Dipikir PBC itu tender. Ada lagi? Kalau enggak, sudah cukup. Barangkali. Izin Pak, izin aku barangkali. izin bertanya. Ya silakan. Ya siap. Bapak izin, di Satker itu kan kebanyakan apa namanya sudah pengadaan outsourcing itu sudah memakai e-katalog Pak. Cuman pada mereka kan harusnya berkontak di awal Januari Bapak izin, tetapi pada pelaksanaannya itu ada yang berkontak sampai di akhir Januari ataupun di Februari. Nah, untuk menyiasati para tenaga kerja itu agar bisa dibayarkan sebelum mereka ada kontrak itu seperti apa Pak izin? Iya, solusinya Bu Maria ya, solusinya adalah kontrak payung. Belinya silahkan pakai katalog, tapi jenis kontraknya itu jangan kontrak tahunan-tahunan begitu, kontrak payung diikat selama 1,5 tahun misalkan, atau 2 tahun misalkan. Itu ya cara menuangkannya. Nah, ini outsourcing ini mengikat ke badan usaha, cari outsourcing badan usaha atau perorangan nih? Izin Bapak, badan usaha. Oke, silahkan. Oke. Kalau perorangan saya kritisi nanti ya, kayak DKI ya. 87 itu orang PPSU dijadiin penyedia semua. Kan kasihan orang sudah sepuh-sepuh, nggak ngerti apa-apa suruh bikin NIB. Ya janganlah, kalau itu pendekatannya itu memang Basarnas lebih senang membayar, meng-hire badan usaha ya itu nggak apa-apa. Itu badan usaha statusnya ya. Jadi Ya, itu nggak peduli perorangannya itu ke siapa itu urusan mereka. Oke, silakan. Jadi caranya Bu ya. adalah pakai kontrak payung. Jangka waktunya adalah jangka waktu eh, lebih dari 1 tahun. Misalkan jangka waktunya adalah 12 plus 6, ya 18 bulan maksudnya. Kontrak Ya. payung itu belum ada nilai kontraknya Bu. Dia hanya ngikat kesepakatan gaji, Gaji. kesepakatan tarif saja. Oh, Gitu baik-baik. modelnya ya reimburse. Jadi nanti setelah dari kontrak payung tinggal pesen-pesen saja, nggak usah transaksi berkali-kali. Kecuali memang apalagi kalau itu direncanakan gajinya nggak naik sampai 2 tahun ke depan, bapak gitu nih ya. Atau tarifnya ke penyedia jasa itu
memang diikat sampai 2 tahun ke depan gitu misalkan. Nah, itu nggak apa-apa gitu. Berarti Bu cara menggunakannya seperti itu, jangan backdate ya. Karena beberapa instansi itu backdate. Masa backdate? Itu berlaku bukan cuma untuk outsourcing, Bu. Untuk listrik, internet, banyak lah kayak gitu yang rutin-rutin Oke. itu adalah BBM, Bu, BBM juga tuh. Pakai, Bu, banyak bisa digituin tuh kontrak-kontrak payung. Bisa nyontek KPK itu. KPK itu instansi yang paling rajin kontrak payung. Pemilihannya bisa dari e-purchasing, bisa dari tender, bisa dari tender cepat. Tapi jenis kontraknya kontrak payung. Baik. Gitu. Ya. Nah, Izin Pak, kalau berarti kalau sudah terlanjur Pak untuk tahun ini itu menyiasatinya seperti apa Pak? Maksudnya di 2 bulan pertama itu kan mereka karena belum ada kontraknya karena bukan kontrak payung yang pertama, terus yang kedua itu karena antara pekerja itu tidak ada istilah apa namanya Pak perjanjian yang bisa sebagai dasar untuk pembayaran seperti itu Pak Izin. iya, ya jadi karena ini bayarnya kan Bu, Ibu harus pikirkan bahwa ini bayarnya kan pelaku pengusaha, Bu, pelaku usaha. Maka di termin terakhir, ya, maka di termin ini kan sudah terlanjur akhir tahun nih. Di Ya, termin terakhir dimasukkan penjelasannya pembayaran ini adalah termasuk ruang lingkup pekerjaan yang sudah dikerjakan di bulan Januari dan Februari. Seperti itu contohnya. Dimasukkan itu tagihannya di termin terakhir saja. Kan ini kan bayar bukan perorangan, Bu. ya, ya. Bayarnya ke badan usaha. Begitu. Jadi mainnya di situ. Itu Oh, juga ya, sering ya. juga. Akhirnya cara ini diakali ke banyak instansi itu begitu, Bu. Ketika baru dapat penyediaannya itu bulan April gitu. Jadi Ya, termin pertamanya itu adalah sebenarnya ruang lingkup paling gede, Bu, termin pertamanya. Termin berikutnya baru standar-standar biasa. Karena termin pertama itu dianggap. Tapi kalau begitu terus-menerus ya agak bagus, Bu. Mending kontrak payung saja. siap, siap, Betul. Yang lalu biarlah berlalu, yang belum hati-hati kan gitu ya. siap. Terima kasih Pak. Oke. Ya, ada lagi? Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya, kalau sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan lagi saja ya untuk sesi Ya. 2 sosialisasi SOP kali ini. Ya, terima kasih teman-teman atas kesediaannya untuk bergabung di link Zoom pada sesi sosialisasi SOP kali ini. Iya, saya cukupkan untuk kali ini ya. Kita jumpa kembali pada sesi ketiga sosialisasi SOP. Nanti waktunya akan kami infokan lebih lanjut. Terima kasih untuk Bapak Agus Arif Rahman atas kesediaannya dan penjelasannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sukses selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya jangan lupa diisi ya teman-teman. Absennya nggak kita share via grup, di sini saja. Untuk format dokumen, jika ada yang pengen lihat, ada di link yang kami sematkan ya, di chat, kolom chat.